Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Misteri Tersembunyi. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 di bagian pertama. Kita telah menyaksikan jejak darah yang ditinggalkan oleh sang pembunuh. Namun, bayangannya masih menghantui dan mengintai di setiap sudut kota. Apa yang sebenarnya memotivasi pembunuh ini? Dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Mari kita saksikan bersama. Raka dan timnya menemukan sebuah jurnal di rumah Amanda yang berisi catatan investigasi terakhirnya. Jurnal itu penuh dengan nama-nama, tempat, dan tanggal yang sepertinya terkait dengan pembunuhan berantai ini. Namun, beberapa halaman terakhir jurnal itu robek dan hilang. Mereka juga menemukan rekaman audio di laptop Amanda yang berisi wawancara dengan seseorang yang tampaknya sangat ketakutan. Suara di rekaman itu memberikan petunjuk tentang konspirasi besar yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di kota. Raka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam dan mulai menggali informasi tentang tokoh-tokoh tersebut. Salah satu nama yang sering muncul kita sebut saja adalah Markus, seorang pengusaha kaya yang dikenal memiliki banyak koneksi dan pengaruh besar di kota. Sementara itu, pembunuhan lainnya terjadi di sisi lain kota. Korbannya adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai bartender. Metode pembunuhannya sama, menunjukkan bahwa pembunuh berantai ini masih berkeliaran bebas dan terus mencari korban berikutnya. Dengan tekanan yang semakin meningkat, Raka merasa waktu semakin mendesaknya. Dia harus segera menemukan siapa di balik pembunuhan ini sebelum korban berikutnya jatuh. Namun, setiap petunjuk baru justru mengarah pada bahaya yang lebih besar dan kebenaran yang semakin sulit diungkap. Dalam upaya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, Raka dan timnya memutuskan untuk mengunjungi bar tempat korban terakhir bekerja. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk atau saksi yang mungkin melihat sesuatu yang mencurigakan pada malam kejadian. Di bar, Raka berbicara dengan beberapa pelanggan tetap dan staf. Salah satu bartender memberikan informasi bahwa korban sempat berbicara dengan seorang pria berwajah kasar dan bertato sebelum dia ditemukan tewas. Raka mendapatkan sketsa wajah pria bertato tersebut dari kesaksian bartender. Sketsa itu kemudian disebar ke seluruh pos polisi dan media dengan harapan ada yang mengenali pria tersebut. Sementara itu, Dimas, rekan jurnalis Amanda, menemukan bahwa Markus terlibat dalam bisnis ilegal yang melibatkan perdagangan manusia dan narkotika. Informasi ini memberikan dimensi baru pada penyelidikan, menunjukkan bahwa Markus mungkin memiliki banyak musuh. Raka dan Dimas mulai bekerja sama lebih erat. Mereka menghubungi beberapa sumber anonim yang pernah bekerja untuk Markus. Salah satu sumber memberikan informasi penting tentang pertemuan rahasia yang akan diadakan oleh Markus. Malam itu, Raka memutuskan untuk mengawasi pertemuan rahasia tersebut. Dia menyamar sebagai anggota kelompok kriminal untuk bisa masuk dan mendengar pembicaraan di dalam. Di dalam pertemuan, Markus berbicara tentang rencana untuk menyingkirkan semua orang yang mengetahui tentang bisnis gelapnya. Dia juga menyebut nama Amanda dan korban lainnya, menunjukkan bahwa pembunuhan ini direncanakan dengan matang. Raka hampir tertangkap ketika seorang anggota kelompok mencurigai kehadirannya. Namun, dengan cepat dia berhasil melarikan diri dan membawa informasi berharga ini kepada timnya. Dengan informasi baru ini, Raka mendapatkan surat perintah untuk menangkap Markus. Namun, ketika mereka tiba di rumah Markus, dia sudah menghilang. Ini menunjukkan bahwa Markus memiliki mata-mata di kepolisian yang memberitahunya tentang rencana penangkapan. Raka memutuskan untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua orang yang terlibat dengan Markus. Dia juga memasang jebakan untuk melihat siapa di kepolisian yang mungkin menjadi pengkhianat. Theo, sang hacker, kembali membantu dengan meretas sistem komunikasi Markus. Mereka berhasil mendapatkan percakapan yang menunjukkan bahwa Markus berencana melarikan diri ke luar negeri menggunakan identitas palsu. Raka dan timnya berhasil mengidentifikasi bandara dan waktu penerbangan Markus. Mereka merencanakan penangkapan di bandara dengan koordinasi ketat untuk memastikan Markus tidak bisa lolos lagi. Pada hari penangkapan, situasi di bandara sangat tegang. Markus mencoba melarikan diri ketika melihat polisi mendekat, tetapi Raka dan timnya berhasil mengepungnya dan menangkapnya tanpa perlawanan. Setelah penangkapan Markus, Raka melakukan interogasi intensif.
Markus akhirnya mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan berantai dan bisnis gelapnya. Dia juga mengungkap beberapa nama pejabat tinggi yang terlibat dalam konspirasi ini. Dengan informasi dari Markus, Raka dan timnya mulai melakukan penangkapan terhadap pejabat-pejabat yang terlibat. Namun, Raka tahu bahwa ini baru permulaan dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membersihkan kota Dharamasa dari jaringan kriminal ini. Terima kasih telah menonton part 2. Investigasi terus berlanjut dan kita akan melanjutkan di part 3 di mana akan melibatkan adegan yang semakin menegangkan. Pastinya kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Apabila kalian suka dengan video ini silakan tekan like, komen, dan subscribe channel ini karena itu sangat penting bagi channel ini untuk kedepannya.